Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lupiandriansyah, NIM 210670066, Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Gambar Teknik sesi 0029, dosen pengampu Rahmat Ajis Nabawi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas proyeksi. Pengertian proyeksi. Proyeksi adalah gambar dari suatu objek nyata ataupun rancangan yang dibuat dalam garis-garis pada bidang datar. Proyeksi dalam gambar teknik berfungsi untuk menampilkan wujud suatu objek dalam bentuk gambar untuk suatu tujuan. Pada gambar teknik, proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial terdiri dari proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi miring atau oblique, dan proyeksi perspektif. Proyeksi ortogonal terdiri dari proyeksi ortogonal sebuah titik, proyeksi ortogonal sebuah garis, proyeksi ortogonal sebuah bidang, dan proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah salah satu jenis proyeksi yang digunakan pada gambar teknik, berfungsi untuk menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Fungsi umum proyeksi piktorial adalah untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai benda yang memiliki 3 dimensi menjadi 2 dimensi pada suatu bidang, sehingga dalam proses penggambaran menjadi jelas dan tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan. Proyeksi isometri. Proyeksi isometri merupakan proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada garis sumbu X dan Y sebesar 30 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi isometri sebagai berikut. Sudut yang membentuk dari sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis lurus besar 30 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 120 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X, Y, dan Z memiliki panjang atau skala 1:1 dengan benda yang digambar. Gambar proyeksi isometri. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri merupakan proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada garis X dan Y sebesar 7 dan 40 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi dimetri sebagai berikut. Sudut yang dibentuk dari sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 7 dan 40 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 133 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1. Gambar proyeksi dimetri. Proyeksi miring atau oblique. Proyeksi miring atau yang dikenal proyeksi oblique merupakan salah satu proyeksi piktorial yang membentuk sudut pada sumbu X dan Y sebesar 0 dan 45 derajat pada garis sumbu. Ciri-ciri proyeksi miring atau proyeksi oblique sebagai berikut. Proyeksi yang dibentuk dari sumbu X dan sumbu Y berdasarkan garis sumbu sebesar 0 dan 45 derajat. Sudut yang dibentuk antara sumbu X dan sumbu Y sebesar 135 derajat. Panjang sumbu masing-masing baik X mempunyai skala 1:1, sumbu Y 1:2, dan sumbu Z 1:1 perbandingan dengan ukuran benda yang asli. Gambar proyeksi miring atau oblique. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif merupakan salah satu proyeksi piktorial yang menggunakan titik-titik hilang untuk mendapatkan persepsi secara visual dengan cara membuat objek terlihat pada mata berdasarkan sifat spesial atau dimensi serta posisi relatif terhadap objek. Proyeksi perspektif terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut. Proyeksi perspektif 1 titik hilang, proyeksi perspektif 2 titik hilang, proyeksi perspektif 3 titik hilang. Gambar proyeksi perspektif. Proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah salah satu teknik menggambar pada bidang otomotif. Berfungsi sebagai gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap penyektorannya atau garis-garis yang memproyeksi. Fungsi umum proyeksi ortogonal. Fungsi umum proyeksi ortogonal adalah salah satu proyeksi pada gambar teknik yang menggambarkan benda 3 dimensi menjadi suatu bidang datar atau bidang gambar. Gambar proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap penyektorannya atau garis-garis yang memproyeksikan benda-benda terhadap bidang proyeksi.
Proyeksi ortogonal berdasarkan benda yang diproyeksikan. Berdasarkan benda yang diproyeksikan, proyeksi ortogonal dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Proyeksi ortogonal sebuah titik, proyeksi ortogonal sebuah garis, proyeksi ortogonal sebuah bidang, proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Proyeksi ortogonal sebuah titik. Proyeksi ini terbagi menjadi 3, proyektor, bidang proyek, dan proyeksi. Proyeksi ortogonal sebuah garis. Proyeksi ini terbagi menjadi 4, garis yang diproyeksikan, proyektor, proyeksi, bidang proyeksi. Proyeksi ortogonal sebuah bidang. Proyeksi ini dibagi menjadi 3 bagian, proyektor, proyeksi, bidang ABCD atau yang diproyeksikannya. Proyeksi ortogonal sebuah bangun ruang. Proyeksi ini dibagi menjadi 4 bagian, proyektor, proyeksi, bidang proyeksi, dan fungsi. Jenis proyeksi ortogonal berdasarkan pandangan atau proyektornya. Berdasarkan pandangan atau proyektornya, proyeksi ortogonal dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa, proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa merupakan salah satu jenis proyeksi ortogonal atau yang lebih dikenal dengan proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran 1. Pada proyeksi Eropa, letak proyeksi terbalik dengan arah atau posisi pandangannya. Proyeksi Eropa. Untuk mempermudah ingatan tentang proyeksi Eropa, kuncinya adalah bahwa objek atau benda terletak antara orang yang terlihat dengan bidang proyeksi. Dalam proses memproyeksikan suatu benda seolah-olah didorong menuju bidang proyeksi. Suatu balok yang dipotong tidak beraturan, terletak di antara pengamat dan bidang proyeksi. Dalam proyeksi Eropa, maka balok mempunyai bidang segi 4 sama sisi. Hal ini dapat dengan cara menarik garis-garis ke bidang proyek. Untuk mendapatkan pandangan yang benar-benar mewakili benda aslinya, maka dapat menggunakan 3 posisi proyeksi sekaligus, yaitu bidang depan, atas, dan samping. Namun pada proyeksi Eropa secara lebih lengkap, yaitu pandangan depan tetap. Pandangan kiri merupakan bagian kanan, pandangan kanan merupakan bagian kiri, pandangan atas merupakan bagian bawah. Proyeksi Amerika. Untuk lebih mudahnya, proyeksi Amerika seperti bayangan yang menembus suatu bidang. Oleh karena itu, pada proyeksi Amerika tidak terjadi pembalikan atau penukaran pandangan. Pandangan atas merupakan bagian atas, pandangan bawah merupakan bagian bawah, pandangan depan merupakan bagian depan, pandangan belakang merupakan bagian belakang, pandangan samping kiri maupun bagian kiri, serta pandangan samping kanan merupakan bagian kanan. Perbedaan proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika. Pada penggunaan proyeksi ortogonal, pada gambar teknik yang paling banyak digunakan yaitu dengan proyeksi Amerika. Hal ini terjadi karena proyeksi Amerika memiliki beberapa kelebihan. Berikut merupakan perbedaan proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika. Bentuk benda dapat dibayangkan secara langsung dengan melihat posisi depan sebagai patokan. Gambar mudah dibaca dan tidak terjadi perselisihan. Memudahkan dalam membaca ukuran-ukuran benda asli, memudahkan dalam membentuk proyeksi tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.